Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Asyifa dengan NIM 21060120 dari kelas B1 Angkatan tahun 2021, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan membuat tugas untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Berbasis IT. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua, yaitu mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari inovasi. Menurut Rogers, inovasi adalah ide, gagasan, dan praktik yang dapat dilandasi dan diterima sebagai sebuah ide baru, baik oleh individual maupun kelompok, dan dapat diaplikasikan. Poin kedua yaitu mengenai alasan perlunya inovasi. Yang pertama yaitu untuk memanfaatkan metode dan teknologi baru. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang keempat, memperluas aksesibilitas pendidikan. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu ICT sebagai inovasi pembelajaran. Yang pertama, alasan proses penyampaian informasi menjadi efektif, dinamis, dan interaktif. Yang kedua, ICT atau teknologi informasi dan komunikasi adalah istilah yang merujuk dalam penggunaan teknologi untuk mengelola, menyimpan, mengirimkan, serta mengakses informasi. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu ICT mencangkup berbagai elemen, seperti perangkat lunak, contohnya aplikasi, sistem operasi, dan program pengelolaan data. Yang kedua, ada perangkat keras, yaitu contohnya seperti komputer, laptop, tablet, dan alat lainnya. Dan yang terakhir ada serta jaringan komunikasi, contohnya seperti internet, jaringan sosial, dan jaringan nirkabel. Poin selanjutnya ada teknologi informasi sebagai pembelajaran SD. 1. Yaitu untuk penggunaan perangkat mobile dan tablet. Yang kedua, aplikasi dan platform e-learning. Yang ketiga, penggunaan media sosial dalam pembelajaran media sosial. Yang keempat, alat bantu sosial. Dan yang kelima yaitu kolaborasi atau pembelajaran jarak jauh. Di sini saya akan melanjutkan mereview pertemuan 3. Materi pertemuan 3 ini mengenai konsep dasar multimedia. Yang pertama, ada pengertian dari konsep dasar multimedia. Menurut Vaughan, multimedia merupakan kombinasi berbagai media, kemudian disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik digital lainnya. Terus poin yang kedua ada karakteristik konsep dasar multimedia. Yang pertama, merupakan sistem yang dikontrol oleh komputer. Yang kedua, merupakan sebuah sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, informasi yang ditangani dipresentasikan secara digital. Yang keempat, antar muka pada media tampilan akhir biasanya bersifat interaktif. Poin yang ketiga yaitu mengenai komponen dasar konsep dasar multimedia. Untuk komponen konsep dasar multimedia ini contohnya seperti teks, audio, animasi, gambar, grafik, dan lain-lain.
Poin yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis konsep dasar multimedia. Untuk jenis-jenis konsep dasar multimedia ini ada 3. Yang pertama, multimedia interaktif, contohnya seperti CD interaktif, aplikasi program, dan VR. Yang kedua yaitu multimedia hiperaktif, contohnya seperti World Wide Web, website, terus game online, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu multimedia linear, contohnya seperti movie, terus film ya, movie, e-book, dan musik. Terus selanjutnya ada hakikat konsep dasar multimedia. Menurut Munir, multimedia merupakan penggunaan dari berbagai macam media seperti teks, grafik, suara, animasi, dan video. Kemudian ditambah dengan komponen interaktif yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, saya akan mereview materi pertemuan keempat, yaitu mengenai pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ada pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran klasikal ini adalah kegiatan seorang guru dalam mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Selanjutnya ada juga langkah-langkah pembelajaran klasikal. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan, dan yang keempat mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, poin selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu mengenai ICT untuk belajar mandiri. ICT untuk belajar mandiri ini contohnya ada yang pertama digital library, yang kedua video on demand, yang ketiga blog, yang keempat mobile learning, dan yang kelima materi online pendukung. Selanjutnya ada ICT untuk mendukung administrasi. Yang pertama manajemen siswa, yang kedua manajemen guru, yang ketiga manajemen kelas, yang keempat manajemen materi, dan yang kelima manajemen ekstrakurikuler. Terus ada juga proses penunjang ICT sebagai administrasi pendidikan. Yang pertama contohnya seperti administrasi sekolah. Yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga keuangan dan akuntansi, dan yang keempat manajemen fasilitas. Terus ada juga poin ICT untuk mengembangkan personality. Menurut Suwarsih Madya tahun 2011, yang pertama yaitu untuk pengembangan peserta didik, yang kedua pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun prinsip yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu mempertimbangkan karakteristik warga sekolah. Yang kedua dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna. Yang ketiga mendorong pengguna lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya mengenai cara untuk mengembangkan personality seseorang. Yang pertama yaitu pembelajaran online, yang kedua komunikasi dan kolaborasi, yang ketiga pengembangan keterampilan digital, dan yang terakhir pemantauan dan analisis diri. Baik, di sini saya akan melanjutkan mereview materi pertemuan kelima, yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif implementasi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, di sini ada dampak positif implementasi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama itu aksesibilitas menjadi lebih luas. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, adanya pengembangan keterampilan teknologi, dan yang keempat terciptanya kolaborasi dan komunikasi. Di samping dampak positif implementasi dalam pembelajaran, ada juga dampak negatif implementasi ICT dalam pembelajaran.
yaitu yang pertama adanya kesenjangan akses, yang kedua menimbulkan ketergantungan pada teknologi, yang ketiga kurangnya interaksi sosial, dan yang keempat kualitas konten yang beragam. Baik, selanjutnya ada solusi dalam menghadapi dampak negatif dari implementasi ICT pembelajaran. Yang pertama yaitu menyediakan akses yang setara, yang kedua yaitu pendekatannya yang seimbang, yang ketiga pendidikan tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, yang keempat pemantauan dari evaluasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mereview materi pertemuan ke-6, yaitu mengenai pengembangan media berbasis ICT. Nah, di sini ada pengertian pengembangan media berbasis ICT, yaitu komputer digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi, dan memungkinkan akses terhadap berbagai sumber belajar. Nah, adapun contoh medianya, yang pertama ada perangkat lunak pembelajaran interaktif, yang kedua ada simulasi, yang ketiga ada e-learning, yang keempat ada sumber daya manusia, dan yang kelima ada sistem manajemen pembelajaran. Selanjutnya ada penyusunan media, yaitu yang pertama guru harus mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Setelah itu guru merancang konten. Setelah merancang konten, guru memilih platform yang akan digunakan. Lalu integrasi multimedia. Setelah itu ada pengembangan antar muka pengguna. Lalu setelah semuanya selesai, dilakukan uji coba dan evaluasi. Setelah sumber dayanya emang pantas untuk digunakan dalam pembelajaran, maka diluncurkan dan diimplementasikan media pembelajaran tersebut kepada anak-anak. Setelah itu melakukan pemeliharaan atau pembaruan. Lalu ada juga manfaat dari media berbasis ICT. Di sini yang pertama meningkatkan keterampilan teknologi, yang kedua memperluas pengetahuan, dan yang ketiga interaktif dan lebih menyenangkan. Lalu ada juga kelebihan dari media berbasis ICT. Yang pertama ini aksesibilitas, fleksibilitas, interaktivitas, multimedia, kolaborasi, keterlibatan siswa, dan penilaian otomatis. Lalu di samping kelebihan dari media berbasis ICT, ada juga kelemahan dari media berbasis ICT, yaitu yang pertama kesenjangan akses, yang kedua ketergantungan teknologi, yang ketiga kualitas konten yang bermasalah, yang keempat kurangnya interaksi manusia, dan yang kelima kesulitan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengambil waktunya Ibu, saya Rani Rasika dari program Pendidikan Sekolah Dasar dan Siliwangi ingin mewawancarai Ibu terkait sumber dan media berbasis IT. Sebelum ke pertanyaan, boleh Ibu menunjukkan profil Ibu terlebih dahulu. Saya Muhammad Yati,
Ibu, dan program latihan khusus yang sesuai dengan. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apa langkah-langkah konkret yang Ibu ambil untuk mempersiapkan diri dalam menggunakan teknologi untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus? Untuk menghadapi masalah seperti ini, biasanya saya perlu memahami dulu kebutuhan siswa tersebut, dimulai dari kondisi siswa, tantangan yang dihadapi siswa, serta strategi dan teknologi yang dapat membantu dalam pembelajaran siswa kebutuhan khusus. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf apabila saya mengambil waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, maaf jika mengganggu waktunya. Saya Rani Asifa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Suluwangi. Kali ini mewawancarai Ibu terkait sumber dan media pembelajaran berbasis IT. Sebelum ke pertanyaan, bolehkah Ibu menyampaikan terlebih dahulu kamu? Untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana Ibu mengatur tugas atau proyek kolaboratif menggunakan teknologi informasi? Untuk pertanyaan kedua di sini, apa saja jenis media berbasis IT yang pernah digunakan dalam pembelajaran informasi? Saya pernah menggunakan presentasi dengan video pembelajaran, terus web edukasinya, serta Google Form untuk berdiskusi untuk menyampaikan tugasnya. Karena sampai saat ini saya masih menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini, apakah Ibu menggunakan alat atau aplikasi khusus untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa? Jika ada, apa itu dan bagaimana cara Ibu menggunakan? Untuk aplikasi khususnya yang digunakan di sekolah berupa quiz. Itu sebuah aplikasi internet yang diisi oleh siswa terkait pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Saya lakukan di akhir pembelajaran, siswa mengisi juga di rumah masing-masing setelah selesai pembelajaran. Saya share ke grup siswa karena jika di sekolah keterbatasan teknologi juga belum dibolehkan. Sekolah juga menggunakan komputer. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan atau kesulitan yang Ibu alami ketika membuat atau merancang media pembelajaran menggunakan teknologi informasi? Untuk hambatan yang saya alami, yang pertama yaitu keterbatasan teknologi, yang kedua yaitu penyesuaian dengan kurikulum serta dalam membuat konten untuk pembelajaran siswa yang harus dilakukan. Mungkin masih banyak hambatan yang lain, tapi kalau yang lain masih bisa saya ngobrol, jadi tidak terlalu sulit untuk belajar. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir di sini, tadi kan ada hambatannya. Nah sekarang solusi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan teknis dalam pembuatan atau pengembangan media pembelajaran yang digunakan Mengatasi solusi dari hambatan yang sudah saya sebutkan tadi, biasanya saya memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi siswa bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah secara
Di sini saya akan menyimpulkan review materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan keenam. Di sini tadi sesuai dengan materi pertemuan kedua, yaitu mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran. Di sini inovasi pembelajaran ini adalah ide, objek, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai sebuah hal baru baik oleh seseorang, individual, atau kelompok untuk dapat diaplikasikan atau dapat diadopsi. Mungkin itu. Lalu di materi pertemuan ketiga ada konsep dasar multimedia. Nah, multimedia ini menurut Vaughan merupakan kombinasi berbagai media, kemudian disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik dan digital. Adapun komponennya yaitu bisa menggunakan teks, gambar, audio, musik, animasi, video, dan lain-lain. Lalu di pertemuan keempat ini ada pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran klasikal ini yaitu kegiatan seorang guru dalam mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Lalu di pertemuan kelima ada dampak positif dan dampak negatif implementasi ICT dalam pembelajaran. Nah, di sini ada dampak positif, ada dampak negatif, ada juga solusi dari ICT dalam pembelajaran. Lalu dari materi yang keenam yaitu mengenai pengembangan media berbasis ICT. Di sini komputer digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi, dan memungkinkan akses terhadap berbagai sumber belajar. Di sini saya akan mereview kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan guru kelas atas dan guru kelas bawah di SDN Manggar. Di sini yang saya pahami gitu ya, media berbasis ICT ini memungkinkan informasi yang lebih luas dari sumber daya digital. Lalu media berbasis ICT juga memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif kepada siswa. Lalu terdapat berbagai macam media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Contohnya seperti PPT, PowerPoint presentasi, lalu ada video pembelajaran, menampilkan animasi, poster, dan lain-lain. Itu menggunakan infocus gitu ya. Lalu setelah itu media berbasis ICT juga memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel karena siswa dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun mereka berada gitu. Jadi siswa di rumah juga bisa mengakses materi, mencari materi dari sumber internet atau apapun itu. Maka dari itu adanya sumber daya digital ini mungkin mempermudah siswa juga dalam pembelajaran gitu. Lalu media berbasis ICT juga memfasilitasi kolaborasi antara siswa dengan pendidik serta antara sesama siswa. Penggunaan media berbasis ICT dalam pembelajaran juga membantu persiapan siswa untuk menjadi bagian dari masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin untuk tugas mereview materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6 sudah selesai. Lalu untuk mereview materi hasil wawancara juga sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.